proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan. Tujuan administrasi keuangan adalah memperjelas proses keluar masuknya keuangan perusahaan. Untuk itu, segala informasi harus dibuat secara detail dan jelas sehingga tidak memunculkan transisi yang mencurigakan. Adapun beberapa fungsi dari administrasi keuangan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi investasi. Fungsi pertama yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktif yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Investasi bisa diperoleh dari modal perusahaan atau dari pihak luar. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendidik seperti uang kas, peluang, persediaan, dan sebagainya. Investasi jangka panjang seperti tanah, gedung, perataan, produksi, kendaraan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, investasi jangan panjang bisa berbentuk aset-aset benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak. Investasi dalam hal ini juga berkaitan dengan aspek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 2. Fungsi mencari dana. Fungsi kedua yaitu mencari dana. Fungsi ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencarian dana untuk membiayai setiap aktivitas perusahaan. Fungsi ini juga berkaitan dengan aktivitas untuk memilih dan memilih setiap sumber pendanaan yang bisa diperoleh oleh sumber pendanaan mana yang tepat untuk setiap kebutuhan perusahaan. Bagian mencari dana merupakan bagian penting tentu saja karena setiap aktivitas perusahaan sangat bergantung dengan pendanaan dan keuangan yang dimiliki. Maka dari itu, fungsi ini sangat penting tanpa mengurangi fungsi lainnya yang juga tidak kalah penting. Fungsi pembelajaran. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran. Fungsi ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan dana atau keuangan perusahaan untuk membiayai setiap kegiatan. Dana atau uang yang digunakan bisa berasal dari internal perusahaan ataupun dana yang didapatkan dari luar. Maka dari itu, fungsi pembelajaran ini berkaitan dengan proses produksi atau juga berkaitan dengan proses pendukung subsidi produksi. Perusahaan dalam proses kerja membutuhkan bahan-bahan untuk menunjang produksi dan aktivitas yang dilakukan. Fungsi ini memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan. 4. Fungsi pembagian laba. Fungsi terakhir yaitu fungsi pembagian laba. Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuangan hasil usaha. Fungsi pembagian laba dapat dimasukkan dalam fungsi mencari dana atau mencari uang. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan funding. Maksudnya, perusahaan akan melakukan upaya pengembangan usaha yang dilakukan perusahaan dari
dana yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Selain memiliki fungsi-fungsi di atas yang dapat membantu perusahaan atau sebuah organisasi mencapai tujuan. Keempat, dasar pengelolaan administrasi keuangan itu ada 6. Yang pertama, menerima dan menyiapkan uang. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti dan menyiapkan berkas. Yang ketiga, meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti. Yang keempat, administrasi keuangan yang sesuai prosedur. Yang kelima, menyimpan dan memelihara semua dokumen. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan. Yang kelima, dasar kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu langkah penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai tujuan yang direncanakan. Maksud dan tujuan kebijakan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis. Macam-macam peraturan tentang pengelolaan keuangan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara dan daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 KMK 05/2012